العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Kita melanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah karya Al-Imam Abu Sa'id Uthman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullah. Kita masuk di pertemuan yang ke-14. Berkata Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Salih Al-Misri. Telah berlalu berulang kali Abdullah bin Salih Al-Misri, Katibul Laits, juru tulisnya Imam Al-Laits bin Sa'ad, dhaif. Beliau berkata, haddatsana Al-Laits, yakni Ibn Sa'd, imam ahli Mesir di masanya, yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah jauh lebih faqih dibandingkan Imam Malik. Hanya saja mazhab beliau, pendapat-pendapat beliau dalam fikih terkubur, punah, karena tidak ada yang meneruskan tongkat estafet keilmuan beliau. Padahal kedalaman fikih beliau sangat luas dan mendalam. Qala, beliau berkata, haddatsani Yunus an Ibn Shihab. Yunus kalau meriwayatkan dari Ibnu Shihab, maka dia Yunus bin Yazid Al-Aili, termasuk dari perawi yang paling kredibel dalam periwayatannya dari gurunya, yaitu Ibnu Shihab Az-Zuhri. Ibnu Shihab di sini Az-Zuhri, senior tabi'in. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kana Abu Dzar radhiyallahu anhu yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Anas bin Malik mengatakan dahulu Abu Dzar radhiyallahu anhu mengkhabarkan, menceritakan bahwa saya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Furija saqfu baiti wa ana bi Makkah." Tersingkap atap rumahku dalam keadaan ketika itu aku di Mekkah. Fa nazala Jibril, maka Jibril pun turun. Fa'urija bi ila sama'id dunya, maka Jibril membawaku naik ke langit dunia. Jadi kisahnya diringkas, tidak disebutkan kisah Isra-nya ke Baitul Maqdis. Yang dikisahkan di sini kisah Mi'raj. Maka Jibril membawaku naik ke atas langit dunia. Syahidnya yang ingin ditekankan oleh Imam Ad-Darimi di sini adalah lafadz urija, bahwasanya beliau diangkat naik ke atas. Falamma ji'na sama'ad dunya, qala Jibril li khazini sama'id dunya, iftah. Maka ketika kami sampai di langit dunia, maka Jibril berkata kepada penjaga langit dunia, iftah, bukalah. Qala man hadha? Maka penjaga langit mengatakan, siapa ini? Qala hadha Jibril. Ini adalah Jibril. Bagaimana prosesnya dan konsepnya, wallahu ta'ala alam. Yang jelas langit memiliki pintu-pintu dan ada penjaganya, sesuatu yang gaib, yang wajib untuk kita imani sebagaimana adanya. Mekanismenya seperti apa, yang jelas dia pintu hakiki, benar-benar gerbang di langit, dijaga oleh malaikat penjaga. Maka penjaga langit mengatakan, qala hal ma'aka ahad? Apakah bersamamu seseorang? Qala na'am. Jibril mengatakan, ya, ma'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersamaku ada Muhammad. Qala ursila ilaih? Apakah telah diutus kepadanya? Maksudnya apakah dia telah diangkat menjadi rasul? Qala na'am. Jibril mengatakan, ya. Qala faftutiha, maka pintu itu pun terbuka. Falamma alauna sama'ad dunya, maka ketika kami telah memuncak meninggi di atas langit dunia, ini syahidnya, falamma alauna sama'ad dunya, ketika kami sudah di atas langit dunia. Isbat sifatul ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Mi'raj ini kan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di ketinggian tinggi di atas langit. Wasaqal haditha ila qawlihi, dan saqal hadits ay Ibnu Syihab membawakan hadis ini sampai kepada ucapannya qala Anas, maka Anas berkata, Anas bin Malik, fadzakara annahu wajada fi samawati Adama,
wa Idrisa wa Musa wa Isa wa Ibrahim. Jadi Al-Hafidz Ad-Darimi meringkas kisah ini dan mengambil sisi pendalilan yang ingin beliau paparkan. Maka Anas berkata, "Fadzakara Abu Dzar mengkisahkan bahwasanya Nabi SAW mendapati di langit-langit itu Nabi Adam, Idris, Musa, Isa dan Ibrahim." Ma'ruf kisah ini, kisah Mi'raj, hadisnya sahih. Qala Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan, "Wa akhbarani Ibnu Hazmin anna Ibnu Abbas wa Aba Hubbah." Telah mengkhabarkan kepadaku Ibnu Hazmin bahwasanya Ibnu Abbas dan Aba Hubbah Al-Ansari, Aba Hubbah Malik bin Amr, sahabi, radhiyallahu anhuma yaqulan, kedua sahabat tersebut berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma urija bi." Ibnu Syihab tadinya meriwayatkan dari Anas bin Malik, sekarang membawakan khabar dari Ibnu Abbas dan Abu Hubbah yang menguatkan tentang peristiwa Mi'raj. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kemudian urija bi, kemudian aku diangkat ke atas, dibawa naik, hatta dhahartu li mustawan asma'u sarifal aqlam, sampai aku tiba di suatu dataran tempat di atas langit tadi, di atas langit sana. Aku tiba di suatu tempat dataran di mana di situ aku mendengar gesekan pena. Jadi pena itu terus menulis segala apa yang akan terjadi dan terus terjadi. Nah, dia benar-benar pena yang menunjukkan pena secara hakiki, karena Nabi mengatakan aku mendengar gesekan pena itu ditulis. Kan terdengar bunyinya pena, seperti pena bergesek di atas lembaran itu kan terdengar. Tsumma intalaqa bi hatta untuhiya bi ila sidratil muntaha. Kemudian terus aku dibawa naik oleh Jibril sampai berakhir yang demikian itu di puncak yang terakhir, yaitu di Sidratul Muntaha, batas akhir. Faghashiyaha alwanun la adri mahi. Di Sidratul Muntaha itu, naam, kemudian diliputi dengan berbagai macam warna-warna yang Nabi mengatakan la adri mahi, aku tidak tahu warna apa itu. Naam, sehingga seperti kabut begitu, terhalang. Disitulah Nabi SAW menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah salat, dan Nabi SAW menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di sana, mendengar Allah secara langsung berbicara kepadanya. Berkata Ad-Darimi rahimahullah, haddatsana Ahmad bin Salih an Ibnu Wahb an Yunus bi isnadihi nahwa ma'nah. Imam Ad-Darimi yang tadinya meriwayatkan dari Katibul Laits, na'am, Abdullah bin Salih Al-Misri, disebutkan sanadnya sampai kepada Ibnu Syihab dan Anas bin Malik serta Ibnu Abbas dan Aba Hubbah. Kemudian beliau membawakan sanad yang lainnya dari Ahmad bin Salih, dari Ibnu Wahab, dari Yunus. Nah, dengan sanad yang semisalnya. Menunjukkan berarti datang dari sekian jalur periwayatan. Berkata Ad-Darimi, haddatsana Abdullah bin Abi Syaibah Abu Bakar. Yunus. Yunus bin Yazid. Ya, Yunus bin Yazid Al-Aili. Berkata Ad-Darimi rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Abi Syaibah Abu Bakar. Nama-nama ini ma'ruf kalau antum buka Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, ini rawi-rawi semua ini, para perawi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ad-Darimi, telah mengkhabarkan kepadaku Abdullah bin Abi Syaibah Abu Bakar. Beliau berkata, haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash anil Minhali ibni Amr an Zadan anil Bara radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah anzalallahu ilaihi minas sama'i malaikatan. Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba mukmin jika dia telah terputus dari dunia, maksudnya telah tiba ajalnya, na'am, maka Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan dari langit malaikat. Syahidnya di sini anzalallah, Allah menurunkan dari langit, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Na'am. Wasaqal hadis, kemudian beliau membawakan riwayat hadis secara utuh. Qala fayakhruju ruhahu fayus'iduna bih hatta yantahu bihi ila sama. Maka keluarlah ruh orang yang meninggal tadi, seorang hamba mukmin, kemudian para malaikat membawa ruh tersebut sampai berakhir di pintu langit. Fayustaftahu fayuftahulah. Maka diminta untuk dibukakan, meminta izin kepada para penghuni langit, penjaganya, maka dibukakan untuknya. Hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah, sampai berakhir di langit yang ketujuh. Fa yaqulullahu azza wa jalla uktubu kitaba 'abdi fi 'iliyyin fi sama'is sabi'ah. Maka Allah mengatakan, tulislah catatan hambaku ini di 'iliyyin. 'Iliyyin yaitu di langit yang ketujuh. Wa a'iduhu ilal ard, dan kembalikan ruhnya ke bumi. Naam. Menunjukkan bahwasanya
ruh itu setelah dicabut, diangkat ke atas, kemudian dikembalikan lagi ke bumi untuk menghadapi ujian fitnatul qabr. Jadi pada hakikatnya dikembalikan ruh itu dan mengalami ujian ruh dan jasad. Wallahu ta'ala alam bagaimana konsep dan mekanismenya. Yang jelas ruh dan jasad. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena sesungguhnya dari bumi itulah aku ciptakan mereka, dan kepadanya aku akan mengembalikan mereka, dan darinya kelak mereka akan dibangkitkan untuk yang kesekian kali. Ini orang mukmin. Wa amal kafir qala yuntaha bihi ila sama'id dunya fayustaftahuna fala yuftahulah. Adapun orang kafir, maka ketika sampai di langit dunia, para malaikat meminta izin untuk dibukakan langit, pintu langit, fala yuftahulahu, maka tidak dibukakan untuknya. Tsumma qara'a la tufattahu lahum abwabus sama. Kemudian Nabi membaca ayat ini, tidaklah dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Qala fa yaqulu Allahu azza wa jalla uktubu kitaba 'abdi fi sijjin fil ardi sufla. Maka Allah katakan, tulislah catatan hambaku itu di sijjin, yaitu di bumi yang paling bawah. Wa a'iduhu ilal ard, kembalikan dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Fayutrahu tarha. Nah, maka ruh tadi digeletakkan begitu saja. Wasaqal hadis bitulihi kama saq. Kemudian dibawakan riwayat hadis ini secara utuh dan lengkap. Cuman yang dinukil oleh Ad-Darimi di sini potongan hadis yang menjadi syahid saja, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Qala Abu Sa'id Al-Imam Ad-Darimi di sini menjelaskan sisi pendalilan dari riwayat-riwayat yang telah beliau bawakan. Fa fi qoulihi tabaraka wa ta'ala la tufattahu lahum abwabus sama' dalalatun dhahiratun anna Allah azza wa jalla fawqa as-sama'. Lianna abwabas sama'i innama tufattahu li arwahil mu'minin. Di ayat Al-A'raf itu bahwasanya mereka ruh-ruh orang kafir tidak dibukakan bagi mereka pintu langit, padanya terdapat dalil yang dhahir bahwasanya Allah azza wa jalla itu di atas langit. Karena pintu-pintu langit hanya dibuka untuk ruh-ruh orang-orang yang beriman. Wa li raf'i a'malihim ila Allah azza wa jalla min. Dan pintu-pintu langit itu dibuka untuk terangkatnya amalan-amalan orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa lima siwa dzalika mimma yasha'ullahu ta'ala, dan pada yang selain daripada yang demikian itu pada perkara-perkara yang Allah kehendaki saja. Fa idza kana minal mayyiti wal amili bi nafsihi fil ard, apabila dari mayit-mayit itu dan orang yang beramal itu binafsihi fil ard, dia sendiri dengan dirinya itu ada di bumi dan ruhnya juga ada di bumi. Fa ila man yu'raju bi arwahihim wa a'malihim, terus untuk apa diangkat ruh-ruh mereka dan amalan-amalan mereka ke atas, kepada siapa? Naam, kepada siapa ruh-ruh orang mukmin dan amalan-amalan soleh itu terangkat jika mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada bersama makhluknya di bumi. Walima tufattahu abwabus sama'i liqaumin, terus untuk siapa, untuk apa dibukakan pintu-pintu langit? Wa tughallaqu an akharina idza kana Allah bi za'mihim fil ard. Kemudian pintu-pintu langit itu ditutup bagi yang selain orang-orang mukmin, ruh orang-orang mukmin, apabila Allah menurut persangkaan dusta mereka itu ada di bumi. Wa ma manzilatu qaulillahi azza wa jalla indahum id la tufattahu lahum abwabus sama'. Lantas bagaimana, apa kedudukan firman Allah Subhanahu wa taala di sisi mereka ketika Allah mengatakan tidaklah dibukakan untuk mereka roh-roh orang-orang kafir itu, tidak dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Faman amana bihadzal Qur'an alladhi ihtajajna minhu bihadhihi al-ayat wa saddaqa hadzal rasul alladhi ruwina anhu hadhihi riwayat lazimahu al-iqraru bi anna Allah bi kamalihi fawqa arsyihi fawqa samawatihi. Siapa yang beriman terhadap Al-Qur'an ini yang kami berhujah dengannya, Al-Imam Ad-Darimi memamparkan bahwa hujah-hujah yang kami sampaikan ini dari Al-Quran. Kan sejak awal, di bahasan-bahasan awal, Al-Jahmiyah kan membantah, menyanggah. Ketika dibawakan asar-asar dari para sahabat dan dari para salaf, mereka mengatakan, cukuplah datangkan kami dari Al-Quran saja. Maka Ad-Darimi membawakan hujah-hujah dari Al-Quran. Maka siapa yang mengaku beriman dengan Al-Quran tersebut, yang kami telah berhujah dengannya, dengan ayat-ayat tersebut, dan siapa saja yang membenarkan Rasulullah SAW yang riwayatnya telah kami bawakan, maka lazim harus baginya untuk mengikrarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya itu ada di atas arsy.
ada di atas langit-langit. Kalau tidak begitu, wa illa falyahtamil Qur'anan ghairu hada. Maka kalau begitu, ya silahkan dia untuk mencari Al-Qur'an yang selain yang demikian ini. Fa inna ghairu mu'minin bihada. Karena sesungguhnya dia tidaklah beriman dengan yang demikian ini. Dengan Al-Qur'an, mendustakan Al-Qur'an. Mendustakan Al-Qur'an hukumnya kafir. Wa mimma yuhaqqiqu qawlana wa yubtilu da'wahum ihtijabullahi azza wa jalla minal khalqi fawqa samawatil ula. Kemudian sebelum beralih ke bab berikutnya, Imam Darimi menjelaskan termasuk dari perkara yang menguatkan apa yang telah kami paparkan sejak awal dan membatalkan dakwaan pernyataan mereka adalah tentang terhijabinya Allah dari makhluknya di atas puncak langit yang tertinggi. Makanya Nabi SAW ketika Mi'raj sampai berhenti di titik akhir yaitu di Sidratul Muntaha, beliau tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara tatap muka. Nah, beliau hanya mendengar Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya karena Allah terhijabi. Dan ini bantahan bagi mereka yang berdalil bahwasanya Allah itu tidak ada di atas langit. Dia berdalil bahwasanya Nabi SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di atas langit ketika peristiwa Mi'raj. Naam. Jawabannya, al-liqa la yastalzim ar-ru'yah, pertemuan tidaklah melazimkan tatap muka melihat. Allah Subhanahu wa taala terhijabi. Yang jelas Nabi SAW diangkat ke atas langit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kelaziman harus melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala terhijabi. Allah hanya bisa dilihat kelak di hari kiamat sebagaimana Allah kabarkan yang demikian itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.